Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, meet again with me, Mrs. Buraida. Are you ready to study English? If you are ready, answer my greeting please. Good morning students. How are you today? I hope you are fine and healthy. Miss Dede harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Okay, before we start study, let's pray together. Sebelum mulai belajar, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, today we are going to study about procedure text. Procedure text is a text that is designed to describe how something to achieve through a sequence of actions or steps. Teks prosedur adalah suatu teks yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana sesuatu hal dihasilkan melalui serangkaian kegiatan atau langkah-langkah. Here is a dialogue about procedure text. Di sini ada contoh tentang percakapan mengenai teks prosedur. Hi Rani, please tell me how to make a syrup drink. Hai Rani, tolong katakan pada saya bagaimana cara membuat minuman sirup. Sure, tentu saja. First, pertama, pour some water into the glass. Tuangkan air ke dalam gelas. Second, kedua, add enough syrup. Tambahkan sirup yang cukup to suit your taste untuk menyesuaikan rasanya. Third, ketiga, stir the water and syrup. Aduk air dan sirup using the spoon, menggunakan sendok. Finally, the syrup is ready to drink. Akhirnya, sirup siap diminum. Now, let's read the text about how to make a glass of milk. Sekarang, mari kita baca teks tentang bagaimana membuat segelas susu. Now, let's read together. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Follow me, ikuti Miss Dede. Bismillahirrahmanirrahim. How to make a glass of milk. Bagaimana cara membuat segelas susu? Do you know how to make a glass of milk? Tahukah kamu bagaimana cara membuat segelas susu? Let's follow the procedure. Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. First, pour some warm water into the glass. Pertama, tuangkan air hangat ke dalam gelas. Second, kedua, add 2 spoons of milk powder. Tambahkan 2 sendok susu bubuk. Third, ketiga, add 1 teaspoon of sugar. Tambahkan 1 sendok teh gula. Fourth, keempat, stir the water, aduk air, milk powder, bubuk susu, and sugar, dan gula using the spoon, menggunakan sendok. Finally, akhirnya, the milk is ready to drink. Susu siap diminum. Last, I will tell you about the procedure text, how to play kuda bisik game. Terakhir, Ibu akan menceritakan kepada kalian bagaimana cara bermain kuda bisik. Kuda bisik game. Kuda bisik is a traditional Betawi game. Kuda bisik adalah salah satu permainan tradisional Betawi. The game is played by at least 7 persons. Permainan ini dimainkan paling sedikit oleh 7 orang. Why is the number of players add? Kenapa jumlah pemainnya ditambahkan? Because one person plays as the referee and the rest are separated into 2 groups. Karena yang satu orang itu adalah sebagai wasit dan yang lainnya adalah para pemain yang dibagi ke dalam 2 grup. Jadi jumlahnya ganjil ya, ada 7. Each player in each group has to guess. Masing-masing pemain dalam masing-masing grup harus menebak by whispering to the referee, dengan membisikkan kepada wasit. The one who guesses right, yang menebaknya benar, will win the game, akan memenangkan permainan.
Here are the steps for playing kuda bisik games. First, pertama, decide a referee to lead the game. Putuskan wasit yang memimpin permainan. Second, kedua, make two groups of 3 or 4 persons. Buat 2 kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. The third, yang ketiga, the two groups should do shooten. Kedua grup harus melakukan shooten to decide who will go first. Untuk memutuskan siapa yang jalan duluan, yang mulai permainan pertama. Fourth, keempat, name the group. Namakan kelompok tersebut that wins the shooten, yang menang shoot group A dengan nama kelompok A, and the other group B, dan yang lainnya adalah kelompok B. One of the members of group A, salah satu anggota kelompok A, whispers to the referee, membisikkan kepada wasit about one person, tentang satu nama from group B, dari kelompok B. Jadi bisikan satu orang itu namanya dibisikkan ke kelompok B. Six, keenam, group B, kelompok B in turn pada gilirannya should send its member, harus mengirimkan anggotanya to the referee, kepada wasit. If group A can guess the right name, kalau kelompok A dapat menebak nama yang benar from group B, dari kelompok B, group A will be the winner in the round. Kelompok A akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut. Finally, the members of the losing group, anggota kelompok yang kalah, have to act as horse, harus bertindak atau berpura-pura seperti kuda, and carry the ones of the winning group, dan membawa salah satu dari kelompok yang menang on their backs, pada punggung mereka. Okay, that's all for today. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.